Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Putri dengan ABP 21101152610501. Baiklah, saya berasal dari kelas SI 11. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang file sequential. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Baiklah, sekarang kita masuk ke materinya, organisasi berkas indeks sekuensial. Yang mana di sini pengertian berkas indeks sekuensial. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengorganisasi kumpulan record yang membutuhkan akses record secara sekuensial maupun akses record secara individu berdasarkan nilai K adalah organisasi berkas indeks sekuensial. Selanjutnya, berkas indeks sekuensial merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Selanjutnya, jenis-jenis yang diperbolehkan ada dua. Yang pertama akses sekuensial, yang kedua akses direct. Sedangkan jenis prosesnya ada dua juga, ada batch sama interaktif. Yang mana di sini dijelaskan struktur berkas indeks sekuensial ini ada dua. Yang pertama indeks. Indeks ini yaitu ada binary search tree sama data yaitu sekuensial. Selanjutnya indeks digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu. Sedangkan berkas data sekuensial digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan record. Selanjutnya di sini bisa dijelaskan seperti gambar. Di sini ada posisinya. Posisi sekuensial data file ini ada yang pertama AP, bat, cat, cow, dog, L. Selanjutnya ada M, zebra. Di sini dijelaskan yang paling pertama itu AP. Nih yang pertama. Tingkat yang kedua itu bat. Yang ketiga itu cat. Setara dia. Selanjutnya ada 4 cow, kelima dog. Dog ini setara dengan bat. Selanjutnya yang keenam L dan zebra. Selanjutnya pada gambar ini memperlihatkan struktur berkas indeks sekuensial dengan sebuah indeks berikut pointer yang menuju ke berkas data sekuensial. Pada contoh gambar ini, indeksnya disusun berdasarkan binary search tree. Secara binary search tree, indeksnya digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu. Sedangkan berkas data sekuensial digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan record. Selanjutnya ada sekuensial. Ada dua tipe pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi berkas indeks sekuensial. Yang pertama itu ada blocks. Ini ada block indeks dan data dinamik. Yang kedua ada frame dan overflow data area statik. Kedua pendekatan ini menggunakan sebuah bagian dari indeks dan sebuah bagian data, di mana masing-masing menempati berkas yang terpisah. Alasannya karena mereka mengimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda. Masing-masing berkas tersebut harus menempati pada alat penyimpanan yang bersifat direct access storage device atau DA atau DAS. Selanjutnya yaitu ada blocks, indeks, dan data. Blok, indeks, dan data ini pada pendekatan ini berkas, indeks, dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Berkas indeks mempunyai struktur tree, sedangkan berkas mempunyai struktur sekuensial dengan ruang bebas yang didistribusikan antar populasi record. Selanjutnya ada seperti gambar ini. Pada gambar tersebut ada n blok data dan 3 tingkat dari indeks. Nah, berarti di sini ini ada n sebagai blok data dan 3 tingkat dari indeks. Setiap entry pada indeks mempunyai bentuk nilai K terendah pointer, di mana pointer menunjuk pada blok yang lain dengan nilai K-nya sebagai nilai K terendah. Setiap tingkat dari blok indeks menunjuk seluruh blok kecuali blok indeks pada tingkat terendah yang menuju ke blok data. Jika sebuah permintaan untuk mengakses record tertentu, misalnya kita ingin mengakses nilai K, yang pertama bat gitu. Jadi indeks dengan tingkat tertinggi dalam hal ini bloknya itu mencapai dari 3 sampai 1. Yang pertama akan dicari pada contoh ini, pointer dari AARD var menunjuk blok indeks itu 2 sampai 1. Yang mana pointer yang ditunjuk pada kontak tersebut adalah pointer yang berisikan AR var yang akan menunjuk ke blok indeks 1 sampai 1. Pointer berikutnya yang akan ditunjuk adalah pointer yang berisi babon, yang selanjutnya akan menunjuk blok data 2. Blok data ini akan mencari untuk record dengan K tujuan yaitu bat, di mana pada blok ini record tersebut ditemukan.
Selanjutnya ada permintaan untuk akses data dalam urutan sekuensial dilayani dengan permintaan akses blok data dalam urutan sekuensial. Sebagai catatan, blok data merupakan konsekutif secara logik dan bukan konsekutif secara fisik. Dalam hal ini, blok data harus dihubungkan secara bersama dalam urutan secara logik seperti terlihat pada gambar yang tadi. Misalnya, setiap blok pada data mempunyai ruang yang cukup untuk menampung 5 record. Dari setiap blok indeks mempunyai ruang yang cukup untuk menyimpan 4 pasang nilai key pointer. Parameter biasanya dilengkapi dengan rutin dukungan sistem manajemen yang mana data pada saat berkas ini dibentuk. Jika kita menginginkan penyisipan maupun penghapusan terhadap isi berkas, maka blok indeks dan blok data akan dibuat dengan sejumlah ruang yang bebas, yang biasanya disebut dengan sebagai padding. Pada gambar ditunjukkan sebagai irisan. Nah, yang seperti gambar ini, yang mana gambar ini padding atau irisan. Contohnya ada dua. Permintaannya ini ada insert AP, insert array dial. Hanya blok data satu yang digunakan dan hasilnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Entry pada blok harus diletakkan berdasarkan urutan sekuensial ascending, harus berurut. Jadi ascending ini maksudnya harus berurut. Ini key kuncinya. Contohnya AARD var, arraydel, albatros, alligator, AP. Ini contoh data blok 1. Selanjutnya ada permintaan insert armadillo, yang mana pencarian dari struktur indeks menyatakan bahwa armadillo seharusnya menempati blok data 1, tetapi blok tersebut sudah penuh. Maka untuk mengatasi keadaan yang sudah penuh ini, maka blok data 1 itu akan dipecah untuk memodifikasi blok indeks 1 sampai 1. Separuh dari isi blok data ini tetap menempati blok tersebut dan separuhnya lagi dipindahkan ke blok yang baru dibuat, yaitu blok 1A. Jadi, karena keadaan blok data 1 ini udah penuh, maka dipecah menjadi blok data 1A seperti ini. Dan ini from dari indeks blok 2.1. Ini key-nya ini 1.1. Karena ini sudah penuh, maka dipecah menjadi data blok 1. Dan data blok 1 ini sudah penuh, maka dimodifikasi menjadi data blok 1A seperti gambar ini. Dan data blok 1A ini untuk data blok 2 nantinya. Di sini permintaan insert cat, insert beard, insert bobcat akan mengisi blok data 2, tetapi blok data tersebut harus dipecah menjadi blok data 2 dan 2A seperti yang tadi, dari blok 1 menjadi blok 1A. Sekarang dari blok data 2 dan menjadi 2A. Blok indeks 1 sampai 1 itu sudah penuh dan tidak dapat memuat pointer pada blok data 2A, sehingga ini pun harus dipecah dengan cara mengubah penafsiran indeks tingkat 2. Jika blok indeks pada tingkat paling tinggi dalam hal indeks ini, indeks tingkat 3 sudah penuh, maka harus dipecah lagi sehingga sebuah indeks tingkat yang baru akan ditambahkan pada indeks 3. Maka seluruh pencarian langsung memerlukan pengaksesan 4 blok indeks dan sebuah blok data. Selanjutnya seperti contoh ini ada from index. Ini blok 3.1, 2.1, 1.a. Jadi ini indeksnya yang pertama kan ini indeks blok. Ini dipecah menjadi indeks blok 1.1 dan dipecah lagi menjadi 1.1a. Dan data blok 2 ini dipecah lagi menjadi data blok 2A untuk menjadi data blok 3. Selanjutnya ada frame dan overflow data area. Pendekatan lain untuk mengimplementasikan berkas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks, di mana struktur ini lebih ditekankan pada karakteristik fisiknya dari penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik dari nilai K. Indeksnya ada beberapa tingkat, misalnya tingkatnya cylinder index dan tingkat track index. Berkas datanya secara umum diimplementasikan sebagai dua berkas, yaitu frame area dan overflow area. Seperti ini yang master index. Yang ini cylinder index. Ini frame data file. Ini contoh-contoh frame data file. Selanjutnya di sini dijelaskan misal setiap silinder dari alat penyimpanan mempunyai 4 track. Pada berkas binatang ada 6 silinder yang dialokasikan pada frame data area. Track pertama itu nomor 0.
Setiap dari silinder berisi sebuah indeks pada record key ke dalam silinder tersebut. Entry pada indeks ini adalah dalam bentuk nilai key terendah nomor track sampai nilai key tertinggi dan nilai key tertinggi nomor silinder. Dan ini, jika sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu, misalnya kita akan mengakses nilai keybat. Yang pertama kita itu akan mencari master indeksnya, yang mana karena bat ada di depan LYNX, maka pointer dari LYNX akan menunjuk ke silinder index. Karena bat ada di depan L11, maka pointer dari L11 akan menunjuk ke track 0 dari silinder 1. Karena bat ada di belakang babon dan di depan cow, maka pointer dari babon akan menunjuk ke track 2 yang mencari secara sekuensial sampai bat ditemukan. Seperti ini. Misalnya setiap track dari berkas frame data mempunyai ruang yang cukup untuk menempuhkan tadi ada 5 record. Yang mana jika penyisipan dan penghapusan terhadap berkas dilakukan, maka akan dibentuk padding. Inilah bentuk padding yang tadi. Akan mudah dilayani, hanya track data satu dari silinder satu yang akan digunakan dan hasilnya ditunjukkan pada gambar seperti gambar ini. Text 0, no change, track 1 ini. Track 2, track 3. Seperti ini. Selanjutnya ini karena armadillo seharusnya berada setelah kelima entry pada track 1, jadi maka armadillo ini dipindahkan ke overflow pada data area. Seperti ini. Dan ini yang terakhir contohnya frame, data, dan file. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang file sekuensial. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.